الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin Bapak Ibu jamaah salat maghrib, kita duduk sesaat menjelang isya. Mudah-mudahan menjadi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jannah, merupakan satu dari taman surga yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang oleh para ulama di antaranya seperti Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, siapa yang tidak pernah memasuki taman surga yang ada di dunia ini, maka ada harapan dia tidak akan masuk taman surga yang ada di akhirat. Taman surga yang ada di dunia ini adalah majelis ilmu. Siapa yang memasuki majelis ilmu, duduk menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, insyaallah ini akan menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam taman-taman surga, dalam taman surga yang ada di akhirat kelak, insyaallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi semangat kepada kita untuk terus belajar dan menuntut ilmu, karena ini adalah bekal bagi kita untuk lebih baik dalam mengamalkan syariat yang mulia ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang pendek ini kita akan membahas satu tema khususnya. Jadi ada permintaan dari jamaah untuk membahas dan mengulang kembali tentang fikih puasa. Kita akan membahas tentang seputar puasa, ya. Terlebih sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, dan ya ada baiknya kita mengulang kembali amal ibadah yang akan kita laksanakan dalam bulan Ramadan tersebut, khususnya ibadah puasa. Pertama, kita lihat dulu definisi dari ibadah puasa tersebut. As-siyam was-shaum, ya as-siyam atau as-shaum lughatan al-imsak wal kaff 'an asy-syai'. Puasa secara bahasa itu disebutkan menahan dari sesuatu, menahan diri dari sesuatu. Adapun menurut syara', menurut definisi syariat, al-imsak 'an al-mukhtarat min tulu' al-fajr ila ghurub asy-syams ma'a niyat at-ta'abbud lillah ta'ala. Menahan diri dari segala hal yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat ibadah kepada Allah Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini disebut dengan puasa, sehingga tidak masuk dalam kategori ini orang yang menahan dari pagi sampai sore, yang tidak ada niat ta'abbud lillah. Jadi yang tidak ada niat untuk beribadah kepada Allah, tidak ada niat untuk taqarrub ila Allah, maka itu tidak bisa disebut berpuasa. Ya, ada praktek-praktek menahan diri dari makan dan minum, bahkan berhubungan badan, bahkan memakan dari makanan yang khusus. Ada kelompok-kelompok tertentu yang mereka mengkhususkan makanan tertentu tidak boleh dimakan, apapun itu bentuknya. Kalau mereka melakukan menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak dalam rangka taqarrub ila Allah, bukan dalam rangka beribadah kepada Allah, maka itu tidak bisa disebut puasa. Ya, katakanlah seperti
praktek kali ini diet ya, menahan diri dari makan, atau mungkin ada kelompok-kelompok sesat yang mereka mengharuskan untuk menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan ilmu-ilmu tertentu misalnya. Maka itu tidak bisa disebut, tidak masuk dalam kategori puasa yang didefinisikan oleh syariat. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, dalam rangka menambah motivasi kita untuk menunaikan ibadah puasa ini, maka penting bagi kita untuk mengetahui fadilah, keutamaan ibadah puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam ini. Yang pertama, min fadail as-siyam wa fawaidih. Di antara keutamaan dan faedah-faedah dari ibadah puasa itu, as-siyam min a'zamit ta'at allati yataqarrabu biha ila Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ibadah puasa merupakan sebesar-besar untuk ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara bentuk amal ketaatan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, kalau kita ingin beribadah kepada Allah, kalau ingin taat kepada Allah, maka bentuk ketaatan yang paling agung di antaranya adalah ibadah puasa. Wa yuzalul mu'min 'alaihi thawaban la wujuda. Dan orang yang mengerjakan ibadah puasa ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tiada batas. Ini mungkin yang kedua ya. Jadi yang pertama adalah bentuk fadilahnya itu merupakan ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberikan pahala yang tiada terhingga, tiada batas. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Nabi radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah azza wa jalla kullu 'amali ibni adam lahu illa as-sawm wa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi. Allah azza wa jalla berfirman, semua amalan anak Adam, seluruh amalan anak Adam adalah untuknya kecuali ibadah puasa. Maka sesungguhnya ibadah puasa itu untuk, dan akulah yang akan memberikan balasannya. Kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, Bapak itu diterjemahkan atau dimaknai oleh para ulama. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, hanya Dia yang mengetahui berapa besarnya. Jadi ketika Allah mengatakan seluruh amalan anak Adam adalah untuk dirinya kecuali ibadah puasa. Ibadah puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan memberikan balasannya. Kalimat ini, aku yang akan memberikan balasan itu tidak ada pada ibadah yang lain. Silakan Bapak Ibu cari kalimat itu yang Allah secara khusus mengatakan ibadah puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan. Itu hanya untuk ibadah puasa, tidak ada ibadah lain. Bahkan termasuk sholat sekalipun, tidak ada kata-kata itu yang Allah khususkan untuk dirinya. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau mengatakan ini memberikan makna bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat besar pahalanya, hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu Allah yang akan memberikan balasannya. Allah sendiri yang akan memberikan ganjarannya dan balasannya. Kemudian fadilah berikutnya, wa bihi taghfirudz dzunub al-mutaqaddimah, ya. Wa bihi tughfarudz dzunub al-mutaqaddimah. Dengan ibadah puasa itu juga dosa-dosa yang telah lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Masyaallah. Ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang lampau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Demikian pula dengan puasa sunnah yang dalilnya tegas Rasulullah SAW sebutkan siyam yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah liyukaffira as-sanata al-madiyah wa as-sanata al-qabilah. Nabi SAW menyebutkan puasa Arafah menghapuskan 2 tahun dosa, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Puasa Asyura ahtasibu 'ala Allah liyukaffira as-sanata al-madiyah. Rasulullah SAW sebutkan puasa Asyura itu menghapuskan 1 tahun dosa yang telah berlalu. Ya. Masya Allah. Ini luar biasa Bapak Ibu rahimati Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang berpuasa. Jadi puasa yang dimaksud di sini bukan hanya puasa Ramadan. Ini juga termasuk puasa sunnah. Artinya semua puasa yang kita laksanakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa bihi yuba'adu ya wa bihi yuba'adu baina wajhihi wa baina an-nar. Dengan ibadah puasa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menjauhkan wajahnya atau dirinya dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Allah akan jauhkan dirinya dari neraka selama 70 tahun perjalanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensabda, la yasmu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalika al-yawm wa du'a an-nabi sab'ina khalifah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba berpuasa 1 hari di jalan Allah melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat kelak selama 70 tahun perjalanan. Ya Allah ma'alam. Tapi Bapak Ibu rahmatullah, kalau Allah dan Rasul itu menghubungkan dengan perkara akhirat, surga, neraka, ini bukan 70 tahun hitungan dunia, tapi 70 tahun hitungan akhirat. Allahu Akbar. Ini besarnya ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa di jalan Allah, karena Allah mendekatkan diri kepada Allah. 1 hari Allah akan jauhkan dirinya atau wajahnya. Jadi kata-kata wajah di sini mewakili diri. Kata-kata wajah ini mewakili diri. Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Luar biasa. Bapak Ibu rahimati Allah. Ini motivasi ya. Saya mengajak Bapak Ibu rahimati Allah untuk berpuasa. Saya mengajak diri saya sedang kita semua untuk berpuasa. Terutama sekali puasa sunnah. Kalau puasa wajib, tidak usah diajak-ajaknya. Kalau puasa wajib pasti Bapak Ibu laksanakan. Ini puasa sunnah maksudnya. Senin Kamis 3 hari setiap bulan puasa Daud. Saya undang Bapak Ibu rahimati Allah untuk melaksanakannya. Ayo kita melaksanakan puasanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Kemudian kata Nabi, fadilah berikutnya, yastahiqqul 'abdu dukhul al-jinan min babil khas, ya, wa'addu lis-shaimin. Seorang yang berpuasa dijanjikan oleh Rasulullah SAW dia akan memasuki surga dari pintu khusus yang disebut dengan Ar-Rayyan. Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis, inna fil jannah baban yuqalu lahu Rayyan, ya yadkhulu minhu as-shaimun yawma al-qiyamati la yadkhulu minhu ahad khairuhu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di surga itu ada satu pintu. Pintu itu dinamai dengan Ar-Rayyan. Akan masuk dari pintu ini seluruh orang yang berpuasa pada hari kiamat kelak, sehingga tidak boleh yang lain masuk. Dikatakan kepada orang-orang yang beraina shaimun, wahai orang yang berpuasa, wahai orang yang berpuasa, ya tentunya penjaga pintu surga yang berkata, wahai orang-orang yang berpuasa. Fa yaqumun, maka mereka berdiri dan bersiap untuk masuk. La yadkhulu minhu ahad ghairuhu. Mereka berdiri bersiap-siap untuk memasuki dan memasuki pintu tersebut.
tidak boleh masuk di pintu tersebut selain dari mereka. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka telah masuk seluruhnya, maka tak seorang pun, maka mereka telah masuk seluruhnya, maka pintu tersebut ditutup dan tidak boleh ada satu pun yang memasuki pintu tersebut. Masya Allah. Wa bayyana Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi mendorong hati kita, diri kita untuk berpuasa, mendorong kita untuk berpuasa. Kemudian Nabi SAW juga menyanyikan bahwa orang yang berpuasa tersebut itu akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak didapat oleh seorang pun kecuali orang yang menunaikan ibadah puasa. Apa itu? Kebahagiaan yang tiada terhingga ketika dia bertemu dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shaim farhatan." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Idza aftara, ya yafrahuna, dia akan sangat bahagia dengan dua keadaan tersebut. Idza aftara fariha bil fitri. Yang pertama, dia akan berbahagia ketika dia berbuka. Maksudnya Idul Fitri. Idul Fitri maksudnya Idul Fitri ini maksudnya. Jadi setiap hari kita berpuasa kita merasakan kebahagiaan, merasakan berbuka juga sangat bahagia, hati kita bahagia. Ya. Tetapi yang dimaksud dalam hadis ini itu adalah maksudnya ketika 1 Syawal itu hati kita sangat bahagia. Tak ada yang bisa mengukur kebahagiaan orang yang berpuasa tersebut kecuali orang yang berpuasa. Ini maksudnya adalah orang yang berpuasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ada orang yang puasa tiba di 1 Syawal dia nggak bahagia, tidak bahagia karena ibadah puasa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan sunnah. Kebahagiaan itu tidak ada dalam hatinya. Allah tidak akan berikan kebahagiaan itu. Ini hanya orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza liqa, ya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi. Ketika dia bertemu dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, maka dia berbahagia dengan ibadah puasa yang telah dia laksanakan untuk hidupnya. Dan keutamaan-keutamaan lain yang disebutkan dalam hadis kita tidak sebutkan satu. Ini di antara keutamaan saja, dan ini mudah-mudahan bisa memotivasi Bapak Ibu Allah juga diri saya untuk menaikkan ibadah puasa. Kemudian ibadah puasa itu dibagi oleh para ulama ada dua bagian. Yang pertama ada puasa wajib, yang kedua ada puasa sunnah. Puasa wajib itu dibagi 3. Ada puasa Ramadan, ada puasa kafarah, ada puasa nadar. Sebenarnya kalau mau ditambahkan satu lagi ada puasa qadha. Puasa qadha, sebenarnya puasa qadha ini nanti hubungannya dengan Ramadan, maka tidak disebutkan secara khusus puasa qadha. Tapi sebenarnya untuk qadha, Bapak Ibu rahimani Allah, itu bukan untuk Ramadan saja. Bukan untuk Ramadan saja. Tapi ibadah-ibadah puasa yang wajib sifatnya, kalau dia tidak sempat menunaikan di waktu yang artinya dia diwajibkan untuk menunaikan itu, maka dia wajib qadha. Seperti puasa kafarah misalnya, atau puasa nadar yang dia tidak bisa menunaikan di waktunya, artinya dia harus qadha. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa Ramadan tidak diragukan lagi dalil-dalil yang sangat kuat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah 183. Di ayat 105, faman syahida minkumus-syahra falyasum. Barang siapa yang hadir di satu negeri pada bulan Ramadan tersebut, kata Allah, maka hendaklah dia berpuasa. Ini perintah punya wajib. Hadis Nabi ini hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wal hajj wa shaum Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun atas 5 fondasi. 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, ya, mendirikan salat,
membayarkan zakat, menunaikan ibadah haji, dan yang kelima berpuasa di bulan Ramadan. Ini dalil yang disebutkan oleh para ulama, sangat kuat dalil ini. Kemudian ijma'nya para ulama ijma', atau mungkin kalimat, kalau ingin kalimat yang sifatnya seperti perintah, ya, seperti perintah. Pertanyaan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia akhbirni ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakata wa tasuma Ramadhana wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril, wahai Muhammad, kata Rasulullah, kata Jibril, khabarkan kepadaku tentang Islam. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam adalah dua kalimat, engkau bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian engkau mendirikan salat, engkau membayarkan zakat, engkau menunaikan puasa, ya, engkau menunaikan puasa. Jadi disebutkan di situ. Kemudian menunaikan ibadah haji ketika engkau mampu. Para ulama, ini dari segi ijma', para ulama telah sepakat ala anna as-shawma ruknun min arkanil Islam al-ma'lumah min ad-din bid-darurah. Seluruh ulama tidak ada khilaf bahwa puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib, satu rukun dari rukun-rukun Islam, ya, yang pasti, yang sifatnya pasti gitu. Kemudian bihaitsu yakfuru munkir orang yang mengingkari kewajiban puasa ini maka dia kafir. Yang mengingkari kewajiban puasa maka dia kafir. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada pembahasan khusus terkait dengan hal ini dalam pembahasan kita terkait dengan nawaqidul Islam. Orang yang menolak kewajiban-kewajiban yang ada dalam Islam itu maka dia kafir. Jangankan menolak, menghina, ya, karena menghina itu salah satu bentuk penolakan sebenarnya terhadap syariat. Jadi kalau ada yang menghina kewajiban-kewajiban dalam Islam ini, maka dia keluar dari Islam. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan praktek kalau puasa kafarah ini kaitannya dengan kalau ada yang berhubungan badan di siang hari, contohnya puasa kafarah. Masih ingat dengan hadis orang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, celaka atau halak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ada apa denganmu? Aku telah berhubungan badan dengan istriku di siang hari Ramadan. Kata Rasulullah, merdekakan budak. Kata sahabat ini, saya tidak mampu, wahai Rasulullah. Kalau tidak mampu, kata Rasulullah, maka engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kata sahabat ini, saya tidak mampu, wahai Rasulullah. Saya tidak mampu. Ya sudah, kata Rasulullah, beri makan 60 fakir miskin. Ya, saya juga tidak mampu, wahai Rasulullah. Ya nggak mampu aja tiga-tiganya. Kemudian disebutkan Rasulullah terdiam pada saat itu. Rasulullah SAW terdiam di saat Rasulullah sedang mungkin berfikir, merenung, ini apa nih hukuman buat orang ini. Akhirnya ada yang membawa satu keranjang kurma. Kata Rasulullah, nah ini mana yang tanya tadi? Saya dari sini. Kata Rasulullah, ini ambil nih keranjang kurma ini, sedekahkan kepada fakir miskin. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, apakah aku akan memberikan kepada orang yang lebih miskin dariku? Iya, kata Rasulullah. Setahu saya, di antara 2 kampung itu tidak ada yang lebih miskin dari saya. Kepada siapa mau diberikan kurma ini? Sedangkan orang yang paling miskin itu adalah saya. Wa'alaikumsalam. Sampai pada akhirnya Rasulullah ketawa dalam hadis itu, ketawa sampai terlihat gigi taring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, aku melihat gigi taring Nabi, karena Nabi mungkin merasa lucu dan sangat geli dengan sahabat ini.
disuruh merdekakan budak nggak bisa, puasa 2 bulan berturut-turut nggak bisa, kemudian memberi makan orang miskin sebanyak 60 juga tidak bisa. Ketika ada makanan disuruh Nabi, katanya dia mengatakan dia yang paling miskin. Jadi ini memang kejadian nyata, Bapak Ibu rahmati Allah. Dan Rasulullah SAW sangat geli mungkin di dalam hati beliau, dan akhirnya beliau ketawa ya, sampai kelihatan gigi taring Rasulullah SAW pada saat itu. Kata Rasulullah, ya sudah, bawalah kurma ini untuk keluarga. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, puasa 2 bulan berturut-turut dalam hadis ini itu puasa kafarah. Puasa kafarah atau puasa kafarah itu adalah seseorang yang melanggar sumpahnya. Bapak Ibu bisa lihat nanti di dalam surah Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 89 ya. Al-Maidah 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yu'akhidukum Allah," ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yu'akhidukum Allah bil-lagwi fi aymanikum, walakin yu'akhidukum bima 'aqadtum al-ayman, fa kafaratu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imu ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fa siyamu 3 ayyam." Siyamu 3 ayyam. Kata Allah, jika ya, Allah tidak menghukummu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja, akan tapi Allah akan menghukummu dengan sumpahmu yang engkau sengaja, yang kamu sengaja, kemudian engkau melanggarnya sumpah tersebut. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, maka ada kafaratnya. Apa kafaratnya atau dendanya dari pelanggaran sumpah tersebut? Memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu makan, yang biasa kamu berikan kepada keluarga, kata Allah, atau memberikan kepada mereka pakaian, atau memerdekakan hamba saya. Tapi kalau seandainya kalian tidak mampu melakukan semua itu, atau tidak menemukan semua itu, maka hendaklah kalian berpuasa 3 hari kata Nabi. Nah, ini puasa 3 hari ini bagi kafarat sumpah. Kalau ada Bapak Ibu yang bersumpah kemudian tidak menepati sumpah itu, maka wajib berpuasa sebanyak 3 hari. Ya, tapi di sini kan ada disuruh memerdekakan budak. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa nazar adalah puasa yang diwajibkan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri. Puasa nazar itu kan puasa yang dibuat sendiri, maksudnya seseorang yang menjanjikan untuk berpuasa, kalau seandainya begini-begini maka saya akan puasa, kalau hajat saya terpenuhi saya akan berpuasa. Mungkin Bapak Ibu rahmatullah sudah mendengarkan hukum puasa nazar ya, atau hukum nazar. Hukum nazar, para ulama mengatakan makruh hukumnya. Nazar itu makruh hukumnya. Ada ulama yang mengatakan haram hukumnya nazar. Jadi nazar model yang kita lakukan hari ini itu para ulama ada yang mengharamkan, tapi jumhur ulama mengatakan hukumnya makruh. Bapak Ibu rahmati Allah, karena seseorang ingin melakukan suatu ibadah itu dikaitkan dengan terpenuhi hajatnya. Jadi kalau hajatnya atau keinginannya terpenuhi baru kemudian dia beribadah. Kalau seandainya usaha saya berhasil, maka saya akan menyedekahkan harta saya ini kepada fakir miskin, atau saya akan menyantuni 50 anak yatim, misalnya seperti itu. Kalau nggak berhasil, kan jadi sedekah. Oleh karena itu, para ulama mengatakan sedekah model begini, ibadah model begini adalah ibadah orang bakhil, kata Nabi. Ibadah yang seperti ini ibadah orang bakhil, tidak akan dikeluarkan itu kecuali kalau apa yang dia inginkan tercapai. Alhamdulillah. Oleh karena itu para ulama mengatakan tidak boleh bernazar model begini. Kalau mau bernazar juga, maka bernazar seperti ibunya Maryam. Wa qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharram fataqabbal minni innaka antas samiul 'alim. Tersebut
disebutkan dalam surah Al-Imran bagaimana nazarnya. Dan ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar dengan janin yang ada dalam perutku ini untuk aku jadikan hamba yang mengabdi kepadamu. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha melihat." Mendekat sami'un, sesungguhnya engkau lagi maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, itu artinya tidak ada ini, tidak ada syarat gitu. Jadi kalau mau nazar itu harusnya seperti istrinya Imran atau ibunya dari Maryam atau neneknya dari Nabi Isa. Itu tidak ada syarat ya. Jadi nazar aja gitu maksudnya. Menazar apa nazarnya? Mau puasa, nazar mau sedekah gitu. Jangan dihubungkan dengan kebutuhan kita. Jadi kalau nazar itu murni untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dikaitkan dengan kebutuhan kita. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait puasa qada ya. Qada ini Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa dari kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah kalian mengqadha ibadah puasa tersebut di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Makanya puasa qadha ini tidak disebutkan secara dalam kitab fikih, karena itu sebenarnya lebih kepada mengqadha ibadah puasa Ramadan. Dan mengqadha ini Bapak Ibu rahimahullah juga ditetapkan oleh para ulama untuk wanita yang sedang hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui. Jadi kalau wanita hamil tidak mampu untuk berpuasa, maka wajib mengqadha. Wanita yang sedang menyusui tidak wajib berpuasa, maka wajib mengqadha. Jadi dari tiga pendapat adalah pendapat yang paling kuat mengatakan wajib mengqadha. Meski pendapat Ibnu Abbas, nanti ada juga pendapat dari Ibnu Umar mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui itu dia wajib membayar fidyah saja, tidak wajib mengqadha. Itu pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan pendapatnya Ibnu Umar. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa wajib membayar fidyah, wajib mengqadha dan membayar fidyah. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kalau wanita hamil dan menyusui, dia khawatir terhadap dirinya, dia wajib mengqadha. Kalau dia khawatir terhadap anaknya, dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Masya Allah. Ini mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Hambali. Namun yang ketiga ini sebenarnya kata-kata tadi. Pendapat yang ketiga mengatakan wanita hamil dan menyusui anaknya, kalau dia tidak mampu untuk berpuasa, maka dia hanya wajib mengqadha, tidak wajib membayar fidyah. Artinya mengqadha ini lebih didahulukan, kecuali kalau memang tidak ada kesempatan untuk mengqadha, maka dia hanya wajib membayar fidyah. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini saya pendek-pendekin aja nih Bang. Kemudian kita langsung masuk kepada syarat sahnya berpuasa itu harus berniat. Nah, niat ini ada 3 syarat sah yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, dia harus memastikan hari di mana dia akan berpuasa. Apalagi di negeri kita ini, Pak, terjadi perbedaan antara pemerintah dengan Muhammadiyah misalnya, atau dengan organisasi lain, sehingga membuat Bapak Ibu ragu besok mau puasa atau enggak gitu. Ragu untuk itu enggak boleh, enggak sahnya. Maka mantapkan hati, kalau mau puasa ya puasa, kalau enggak usah puasa gitu maksudnya. Pastikan gitu. Jadi dipastikan hari berpuasanya itu, apakah kita berpuasa besok atau besoknya lagi, itu maksudnya. Ya mungkin azan dulu, nanti kita teruskan sedikit setelah azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Jadi syarat niat yang pertama adalah al-jazm, memastikan hari akan berpuasa tersebut. Yang kedua, at-ta'yin. Ta'yin itu maksudnya adalah menetapkan bahwa puasa yang ditetapkan itu adalah puasa Ramadan. Harus menetapkan puasa apa ini? Puasa Ramadan kan, puasa sunnah kan. Yang ketiga ada tabiyyid. Tabiyyid itu maksudnya adalah seseorang wajib berniat itu sebelum fajar terbit. Sebelum fajar terbit. Sebagaimana sabda Imam lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr fala siyam lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak menetapkan niatnya sebelum fajar terbit, maka tidak sah puasanya. Ini khusus untuk puasa Ramadan. Beda nanti dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kita boleh berniat di siang hari. Kemudian yang terakhir, tajridun niyah di kulli lailatin min Ramadan. Ini pendapat yang paling kuat dari jumhur ulama mengatakan kita wajib memperbaharui niat setiap malam. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan boleh berniat satu kali untuk satu Ramadan. Saya ulangi, Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan boleh berniat satu kali niat saja untuk puasa sebulan Ramadan. Tetapi para ulama mengatakan, jumhur ulama di pendapat yang paling kuat mengatakan setiap malam harus berniat. Fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam harus berniat. Ini pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan puasa Ramadan ya.
Nah, adapun rukun daripada puasa Ramadan adalah imsak anil muftara min tulu'il fajr ila ghurubil syams. Rukunnya adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa, makan, minum, berhubungan badan siang hari, dan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu rukun puasa. Allah a'lam bissawab. Insyaallah untuk adab-adabnya, kemudian hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, bagaimana proses qada, bayar fidyah dan lain sebagainya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa sempatkan kita satu kali pertemuan. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita saya silakan kalau ada yang kita diskusikan. Intinya hari ini kita masih berada di bulan Sya'ban dan masih ada kesempatan Bapak Ibu rahmati Allah untuk memperbanyak puasa. Dan saya katakan Rasulullah SAW di hari-hari biasa beliau puasa Senin Kamis 3 hari setiap bulan dan Ayyamul Bid. Tiba di bulan Sya'ban beliau hampir penuh bulan Sya'ban ini puasa. Nah ini maksud saya, kalau Bapak Ibu tidak puasa Daud, tapi kalau puasa Daud, orang ulama mengatakan, terutama sekali Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, tetaplah ritme puasa Daud itu dipertahankan. Kalau anda puasa Daud, tapi kalau antum puasa seperti Nabi SAW Senin Kamis tambah 3 hari setiap bulannya, maka disunnahkan untuk memperbanyak puasa di hari-hari Sya'ban ini. Dan Nabi puasa itu sejak dari hari pertama loh. Hari pertama, kedua, ketiga. Ada yang nanya, puasa Sya'ban ini bagaimana teknisnya? Tiap hari. Tiap hari. Itu tahunya kita dari siapa? Dari istri beliau, dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrain mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ini kata Nabi, kata Aisyah, hadis sahih. Kemudian kata Aisyah di hadis yang lain dari Imam Bukhari Muslim, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqbala siyam ash-shahr illa Ramadan, wa ma ra'aitu akthara siyaman minhu fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan 1 bulan penuh berpuasa kecuali bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa dalam 1 bulan sangat banyak berpuasa kecuali bulan Sya'ban. Jadi artinya dari hari pertama itu sudah puasa. Jadi kalau Bapak Ibu mau puasa 1, 2, 3 sampai mendekati akhir, apa kata Nabi? La yataqaddamanna ahadukum bis-shawmi yawmin aw yawmayn. La yataqaddamanna ahadukum Ramadan. Jangan kalian mendahului Ramadan itu dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari. Nah ini nanti ada batasannya dari Nabi. Illa ayyakuna rajul yasumu siyama falyasum dzalika al-yawm. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali seseorang yang sudah terbiasa puasa di hari tersebut. Kalau 1 hari sebelum Ramadan, itu hari Senin, Bapak boleh puasa karena Bapak biasa puasa hari Senin. Kalau 1 hari sebelum Ramadan itu hari Kamis, Bapak boleh puasa hari itu, kata Nabi. Tapi kalau seandainya tidak biasa puasa Senin Kamis, jangan coba-coba puasa. Atau 1 hari sebelum Ramadan itu ritme puasa Daud, maka Bapak Ibu boleh puasa. Itu penghargaan dari Allah dan Rasulullah SAW. Makanya hadis Aisyah itu mengatakan bisa jadi Nabi itu penuh bulan Sya'ban itu puasa. Maka kata beliau, aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Artinya Nabi berpuasa dari awal itu. Ini masih ada kesempatan. Sekarang tanggal berapa Sya'ban? Tanggal 18. Ya, masih ada kesempatan untuk berpuasa, memperbanyak ibadah puasa. Ini persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan sambil mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan keutamaan berpuasa, keutamaan berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi semangat kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah puasa. Sekali lagi Bapak Ibu rahmati Allah, ibadah ini harus kita paksakan. Seperti saya katakan, kalau kita tidak terbiasa dengan satu ibadah, kita harus memaksa diri. Apapun ibadah itu, puasa harus dipaksakan, sholat malam harus dipaksakan. Kalau enggak jadi sampai mati kita nggak akan ibadah. Baca Al-Quran 1 hari 1 juz itu harus dipaksakan. Saya ingatkan Bapak, kalau antum tidak memaksa diri
sampai mati nggak khatam Quran itu. Tapi kita harus memaksa itu, kemudian nanti akan bisa kebiasaan. Jadi jangan dikira tiba-tiba menjadi kebiasaan, nggak mungkin. Ini ibadah itu harus dipaksakan di tempat juga. Baru kemudian Allah nanti akan memberikan kenikmatan ibadah. Allah Maha Esa. Ini bahasa kita, insya Allah pada pertemuan yang akan datang mungkin kita pendekkan bahasanya, kita panjangkan momentum untuk tanya jawabnya, insya Allah. Karena kesempatan Selasa yang akan datang itu kesempatan terakhir sebelum Ramadan, insya Allah. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.